Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah. Di sini juga hadir Ustadz Junaidi dan Ustadz Alwi. Alhamdulillah jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini. Satu lagi dari Basura ya. Di sini juga ada Neza pada kamera. Kita akan ketemu lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein Alatas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Lusiana Nomor 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Komunitas di Bondowoso, dan Radio Almas di Magelang. Baik, untuk renungan Al-Quran pagi ini kita buka surat Ibrahim, mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya atas kita semua. Begitu pula untuk keluarga kita, anak-anak kita. Begitu pula untuk saudara setanah air, sebangsa, untuk seluruh kaum muslimin, baik yang mendahului kita, yang hidup bersama kita, maupun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kita semua dalam keimanan, keislaman kepada Allah. Tempatkan langkah-langkah kita di jalan yang Allah ridhai. Tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama nabinya, keluarganya, para sahabatnya, para nabi, para rasul, dan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Junaidi yang hadir bersama kita pagi hari ini, putra beliau Ustadz Alwi,
Ustaz Muhammad Krisna, Neza, dan semua kru, para asatidzah yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Yang kita akan renungkan pada pagi hari ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Kita memilih beberapa ayat dari surah Ibrahim dimulai dari ayat 19. Dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, mendorong kita untuk lebih mendekat keharibaan Allah, bertaubat kepadanya dari kesalahan kita, memperbaiki diri kita, dan meluruskan hidup kita. Semua ini hanya dengan rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat yang kita akan renungkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم
تحيتهم فيها سلام صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Banyak dari kita tanpa disadari memandang diri kita ini dengan pandangan dan penilaian yang amat tinggi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang butuh kepada kita, yang butuh akan ibadah kita, bukan sebaliknya, kita yang butuh kepada Allah. Kita tidak memiliki daya, upaya, melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya. Di saat kita diberikan keluasan, kelapangan, kekuatan, banyak dari kita yang mulai melakukan tindakan-tindakan sikap yang arogan, penuh kesombongan dan kebanggaan diri. Dia beranggapan dirinya tidak butuh kepada Allah. Dia ingin terlepas dari ikatan Allah Tuhannya yang telah menciptakan dirinya, yang telah mengasuhnya. Sebelum kedua orang tuanya merawat, mengasuh dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merawat dan mengasuh. Bahkan ketika dia keluar ke dunia ini, Allah siapkan kedua susu ibunya sebagai persiapan untuk kebutuhan makan dan minumnya, di mana pada saat itu betul-betul membutuhkan jenis makanan yang khusus dan spesial untuk dirinya, yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Allah siapkan, bukan persiapan orang tuanya. Allah yang menuangkan cinta kasih sayang dalam hati ayah dan ibunya. Ketika mereka tidur, Allah yang merawat, yang menjaga dan memelihara. Tumbuh di mata Allah seolah-olah orang tua yang merawat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat, yang mengasuh, yang membesarkan dirinya. Tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita. Bila Allah meninggalkan kita, walaupun sekejap, jantung kita akan berhenti. Kedua paru-paru kita tidak akan kembang dan kuncup. Seluruh peralatan di tubuh kita juga akan berubah menjadi apa? Peralatan yang sama sekali tidak akan bekerja. Tapi dengan rahmat Allah, dengan asuhannya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut dan meminta apa-apa dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan nikmat yang Allah berikan. Apakah dia termasuk dari hamba yang mengenal budi dan bersyukur kepada Tuhan? Bukan karena Allah butuh, tapi Allah menghargai orang yang bersyukur dan membenci orang-orang yang ingkar. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengumumkan melalui Nabi Allah Musa, melalui nabi-nabi sebelumnya, begitu pula melalui Nabi kita. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Tapi bila kalian ingkar, maka azabku amat pedih bagi mereka-mereka yang tidak mengenal budi, yang tidak mengenal kebaikan. Padahal seluruh kebaikan yang ada padanya berasal dari Allah. Nah, kesombongan ini mendorong dirinya untuk terlepas dari ikatan Allah, menolak bimbingan petunjuk Allah. Dia merasa dengan akal dan ilmunya, apalagi di zaman sekarang, dia tidak butuh kepada peraturan-peraturan yang datang dari Allah. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Padahal Allah yang mengajarkan semua yang dia tidak tahu. Memberikan dia kekuatan, pengetahuan. Tapi begitu dia mulai kuat, mulai kaya, mulai jaya, mulai berilmu, mulai dia bersikap congkak. Kalla, sadarlah wahai manusia, ingatlah. Sebetulnya diri kamu ini amat lemah. Diri kamu juga amat miskin dan butuh. Tanpa Allah, kamu bukan merupakan sesuatu yang berarti. Tanpa Allah, kamu tidak akan memiliki kehormatan dan kemuliaan ataupun martabat. Allah yang memberikan semua ini bagi kamu.
Innal insana la yatgha. Sungguh manusia benar-benar amat congkak dan melampaui batas. An ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya kaya, kuat, cukup, dan jaya. Padahal kalau manusia sadar dengan virus yang lemah seperti corona, begitu juga dengan sel-selnya yang mengganas, menerkam sel-selnya yang sehat diakibatkan oleh kanker, atau imunitasnya yang seharusnya menjaga malah menyerang dirinya, seperti penyakit yang terjadi pada autoimun. Dengan sedikit penyakit, dia mulai berubah tak berdaya, mulai menunjukkan kelemahannya, rintihannya di hadapan Allah. Kemana engkau sebelumnya? Tapi Allah ternyata masih menyambut doanya. Masih mengampuni orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepadanya. Oleh karena itu kesombongan, kecongkakan merupakan sikap yang amat dibenci oleh Allah. Tapi kerendahan, syukur, dan hormat kepada Allah, walaupun tidak menguntungkan Allah, tapi Allah amat menghargai sikap seperti ini. Oleh karena itu Allah menghargai orang-orang yang ruku dan sujud, tapi membenci mereka-mereka yang congkak. Allah memerintahkan dia ruku dan sujud bukan karena Allah butuh padanya. Bukan Allah bertambah kemuliaannya dengan ruku dan sujudnya. Tapi Allah memerintahkan dia ruku sujud agar mengenal dirinya dan tidak bersikap congkak di atas muka bumi. Dan dia butuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada ayat 19, dari apa? Dari kajian kita pada renungan di pagi hari ini, Allah ingatkan, alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haq. Apa engkau tidak melihat, wahai manusia, bahwasannya Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan hak. Bukan dalam rangka bermain-main. Allah tidak menciptakan sesuatu di langit dan di bumi secara sia-sia. Kalau kita tidak memahami hikmah dari satu ciptaan Allah, bukan berarti tidak mengandung hikmah. Tapi pengetahuan kita yang belum sampai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi. Begitu pula apa yang ada pada tubuh kita melainkan dengan hikmah dan tujuan yang hak, bukan dengan sia-sia. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian beranggapan kami ciptakan kalian sia-sia, dalam rangka bermain-main, tak memiliki tujuan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Mustahil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci akan melakukan hal semacam ini. Hidup kita memiliki tujuan. Allah tempatkan kita di muka bumi. Bumi dan isinya melayani kita, begitu pula matahari bulannya, anginnya, begitu pula oksigen yang Allah sediakan untuk melayani kita semua. Tumbuh-tumbuhannya, hewannya untuk kepentingan kita. Sedangkan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya kami tak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Pengabdian ini bukan hanya sebatas sholat, puasa, berhaji, tidak. Tapi kehidupan kita merupakan ladang pengabdian kepada Allah. Sholat merupakan sarana untuk membersihkan jiwa kita, meluruskan hidup kita, hingga ucapan kita dengan sholat betul-betul terjaga dan terpelihara. Begitu pula perilaku kita, gaya hidup kita, apa yang kita miliki semuanya kita keluarkan dalam rangka ibadah dan pengabdian kepada Allah. Jadi bukan hanya sebahagian kecil dari hidup kita, tapi seluruh hidup kita yang kita lakukan dalam keridhaan Allah, mengharapkan ridhanya, adalah ibadah. Sampai seorang berkumpul bersama istrinya, masuk dalam kategori ibadah. Sampai seorang bertanya, ya Rasulullah, bukankah ketika seorang bergaul dengan istrinya, dia menyalurkan syahwatnya? Bagaimana termasuk dalam ibadah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau ditempatkan di tempat yang haram, bukankah itu merupakan kemaksiatan kepada Allah? Sampai nafkah yang diberikan kepada istrinya, anaknya, ibadah.
Tapi kalau dia memberikan nafkah dari yang diharamkan Allah adalah kemaksiatan kepada Allah. Jadi hidup kita hanya apa? Hanya ada dua pilihan, ibadah kepada Allah atau bermaksiat padanya. Jadi jangan mengatakan, mumpung masih muda, sekali seumur hidup, kita ingin membahagiakan anak kita, tapi dengan cara yang diharamkan Allah. Padahal pernikahan Allah perintahkan dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga, melindungi, dan membentengi kita, bukan dalam rangka untuk ugal-ugalan. Melampiaskan, menyalurkan hawa nafsu kita, beriforia, lupa akan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Jadi tidak ada yang sia-sia di langit dan di bumi. Termasuk diri kita dan apa yang ada pada kita. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal ard. Apakah kamu tidak melihat, wahai manusia, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan tujuan yang hak. Tidak ada yang sia-sia. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Bila Allah kehendaki, kapan saja, di mana saja, Allah kuasa untuk melenyapkan kalian dan tidak ada yang kuasa untuk menghalangi Allah. Iyasha, bila Allah kehendaki, Dia kuasa untuk melenyapkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah menggantikan kalian dengan makhluk yang lain yang lebih taat, yang lebih baik dari kalian. Jadi jangan kalian menyombongkan diri. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti yang dialami kaum Lut, kaum Nuh, kaum Hud, begitu pula Fir'aun yang ingkar dan sombong. Tapi bila kita taat, kita hormat kepada Allah, tunduk kepadanya, mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam rahmatnya. Nikmat tidak akan berkurang, malah bertambah. Kita tidak akan direndahkan, bahkan dimuliakan. Martabat kehormatan kita akan dijaga. Dengan kita ruku sujud di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kita. Tapi dengan kita bersikap congkak, dengan sikap bangga diri, Allah akan menjatuhkan kita. Wal iyadzu billah. Jadi wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Yang demikian itu bukan merupakan sesuatu yang besar, yang berat bagi Allah. Kita semua ini, nilai kita karena Allah yang berikan, bukan karena kita atau usaha kita. Allah yang memberikan kita nilai yang begitu mulia sebagai khalifahnya di muka bumi. Allah yang membimbing kita, menunjukkan jalan kita. Kalau kita taat dan tunduk, ketahuilah yang kita terima adalah kemuliaan yang datang dari Allah. Kalau kita ingkar, itu kembali kepada kebodohan kita yang tidak menghargai bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan, hadirin sekalian, peringatan dan teguran dari Allah yang sering kali Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui kitabnya. Dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Sesungguhnya Tuhanmu, penciptamu, pengasuhmu, pemeliharamu yang memelihara, merawatmu dengan penuh rahmat dan kecintaan. Wa rabbukal ghafur. Sesungguhnya Rabbmu betul-betul maha pengampun. Dzur rahmah, dan memiliki rahmat karunia yang tak terhingga. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa untuk melenyapkan kalian. Kalian tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah melainkan dengan iman, ketundukan, dan sikap syukur kalian. Jadi Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang, akan membuka pintu ampunannya bagi mereka yang datang kepada Allah memohon ampun sebelum terlambat. Dan rahmatnya juga siap untuk dicurahkan bagi mereka. Iyasha, bila dia kehendaki, yudhibkum, dia akan melenyapkan kalian, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan dia akan menggantikan kalian dengan khalifah-khalifah yang baru yang Allah kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Allah telah menciptakan kalian sebagai dzurriyyah dari kaum sebelumnya. Kalau seandainya mereka hidup kekal, tidak mungkin akan sampai pada kalian. Mereka berlalu,
Mereka telah mengakhiri masa hidup mereka dan tugas mereka. Sekarang beralih pada kalian. Kalian tidak akan kekal. Bila Allah kehendaki bahkan sebelum ajal kalian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kejahatan kalian, Allah melenyapkan kalian, menggantikan kalian dengan yang lain sebagaimana yang Allah lakukan pada umat-umat sebelum kalian. Sebagaimana menciptakan kalian dari dzurriyyah kaum yang sebelumnya. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa yang dijanjikan bagi kalian la'at, pasti akan datang. Tidak akan meleset. Kalau ancaman janji manusia bisa meleset. Sebelum dia menepati janjinya, ajal bisa saja menjemput dirinya. Sebelum dia menepati janjinya, kemampuannya hilang. Jabatannya turun. Harta bendanya lenyap. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi kalau janji Allah pasti akan datang. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa yang dijanjikan bagi kalian la'at, pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mampu untuk mengelak lari dari ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang akan memburu kalian dimanapun kalian berada. Walaupun kalian diberikan kekuatan, ilmu, dan kekayaan, kalian tidak akan mampu lepas dari apa? Dari tangan Allah dan ketentuannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Katakan pada kaum wahai Rasulullah, silahkan kalian beramal sesuai dengan pilihan kalian. Sesuai dengan apa? Dengan kecondongan kalian. Karena Allah berikan kebebasan. Malu ala makanatikum. Ini ambil saya juga beramal sesuai dengan iman, keyakinan saya akan hari akhir dan kewajiban saya sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Silahkan kalian melakukan amal yang kalian suka sesuai dengan pilihan kalian. Saya juga akan beramal sesuai dengan keimanan dan keyakinan saya. Fasaufa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Kelak kalian akan tahu siapa yang akan meraih kemuliaan ya, sebagai akibat dari amal perbuatan usahanya dalam kehidupan dunia ini. Kelak kalian akan tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, tidak akan selamat, tidak akan sukses. Yang zalim sesuai dengan kezaliman mereka, mereka akan menerima ganjaran mereka. Ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan penjelasan yang amat jelas yang menjelaskan akan nilai kita yang sebenarnya. Kita baru bernilai pada saat kita mendekat kembali kepada Allah. Semakin kita merendah di hadapan Allah, kedudukan kita akan bertambah. Tapi begitu kita mengangkat kepala menyombongkan di hadapan Allah, di hadapan hamba-hambanya, Allah akan jatuhkan kita. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mengajak kita untuk pergi ke masa yang akan datang. Kalau manusia memberikan ramalan untuk masa yang akan datang, sebagian besar ramalan mereka meleset. Kenapa? Mereka meramal bukan mengetahui sesuatu dengan pasti, tapi mereka mengira-ngira. Seperti BMKG jauh-jauh hari mengumumkan bahwa hujan pada tahun ini akan apa? Akan lebih lebat ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Ternyata yang terjadi apa? Berlawanan dari apa-apa yang diramalkan oleh BMKG. Sampai bulan Januari ya, sudah mendekati akhir, ternyata apa? Ramalan mereka tak kunjung datang. Dibandingkan tahun kemarin, kita rasakan tahun kemarin lebih apa? Lebih banyak. Oleh karena itu, kita harus bedakan antara ilmu Allah. Ilmu Allah yang dapat menyingkap yang lalu, yang kini dan yang akan datang. Karena tidak ada dimensi ruang waktu yang membatasi ilmu Allah. Apa yang Allah kabarkan dari masa lampau mengenai para nabi, para rasul, yang Allah kabarkan sekarang atau yang akan datang, semua kepastian. Maka Allah sekarang mengajak kita untuk apa? Untuk pesiar menuju masa akan datang ketika kehidupan dunia berakhir. Kemudian datang saat-saat di mana Allah mengumpulkan dan menghisap umat manusia. Ini merupakan
betul-betul apa? Keadaan yang amat dahsyat dan kabar yang betul-betul perlu harus mendapatkan perhatian dari kita. Wa barazu lillahi jami'an. Pada hari akhir setelah kehancuran dunia dan kebangkitan manusia, semua nampak dan berkumpul di hadapan Allah, yang kaya, yang miskin, presidennya, wakil presiden, menterinya, wakil rakyatnya, ustadznya, rakyat jelata, semua berkumpul sama-sama. Kelasnya bukan karena titel, kedudukan, harta seperti dalam kehidupan dunia, tapi di sana orang terbagi-bagi sesuai dengan keimanan ketakwaan. Wa barazu lillahi jami'a. Mereka semua tampil di hadapan Allah seluruhnya. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allah la hadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ketika mereka semua tampil berkumpul di hadapan Allah, tahu-tahu satu rombongan mulai mengajukan apa? Mengajukan permohonan mereka. Itu kalangan lemah, kalangan orang-orang lemah yang biasa menjadi pengikut, yang mengikuti dan manut kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tahu-tahu tampil. Wa qala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkata kaum du'afa, para pengikut yang manut, yang ikut mengikuti arahan pemimpin mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka. Orang-orang yang menyombongkan di dalam kehidupan dunia dan menentang Allah. Bahkan meledek ketika diberikan peringatan. Inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Dulu kami dalam kehidupan dunia pengikut-pengikut setia kalian. Bisakah kalian meringankan untuk kami atau menanggung memikul sebahagian dari kesalahan dan dosa-dosa kami? Sedikit saja, bantu kami, dulu kan kami pengikut kalian yang setia. Apa jawaban mereka ini, para pemimpin yang dulu memberikan janji-janji yang indah, memberikan janji-janji yang muluk, memutarbalikkan kebenaran dan sistem nilai? Mereka mengatakan, qalu law hadanallahu la hadainakum. Kalau Allah berikan hidayah untuk kami, pasti kami akan berikan hidayah buat kalian. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Sama saja. Kita mengeluh atau bersabar, malana mim mahis. Kita tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri atau bersembunyi. Karena yang salah bukan hanya kami, yang salah juga kalian. Kalau kalian diajak tidak mau, tidak mungkin kalian akan ikut kami. Buktinya banyak orang yang tidak mengikuti kami. Betul tidak? Jadi kalau orang sembarangan manut ikut tanpa sama sekali menggunakan akalnya, tanpa memperhatikan apakah perbuatan mereka benar atau tidak, diikuti, maka bersama pemimpin-pemimpin mereka semuanya akan disatukan. Sebagaimana dalam suratul Baqarah Allah berfirman, menggambarkan juga hal yang serupa, idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina min nar. Allah berikan keterangan bagi kita, gambaran mengenai masa yang akan datang yang akan dialami oleh mereka-mereka yang ingkar kepada Allah karena mengikuti anjuran pemimpin dan ikutan mereka. Idz tabarra'al ladzina tubi'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan minal ladzina taba'u, dari para pengikut mereka. Wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka bersama-sama menyaksikan azab Allah di hadapan mereka. Semua sebab untuk bertaubat kembali memperbaiki diri telah berakhir. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Para pengikut pada saat tersebut berandai-andai, berangan-angan, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali, kami akan bercuci tangan dari mereka-mereka yang kami ikuti dulu, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami.
Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah pertunjukkan bagaimana amal-amal mereka mendatangkan penyesalan, kesedihan tiada akhir. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari azab api neraka. Oleh karena itu sebelum menyesal, wahai manusia, mari bersama-sama kita pertimbangkan. Kita fikirkan apa yang kita lakukan dan orang yang kita ikuti. Kalau mereka mengajak kepada Allah kebenaran, mari kita sambut. Tapi bila mereka mengajak kita menjauh berpaling dari Allah, hati-hatilah. Yang akan merasakan penyesalan tiada akhir adalah kita. Wal'iyadzubillah. Lalu Allah lanjutkan cerita yang Allah ceritakan kepada kita mengenai masa yang akan datang. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Tahu-tahu dedengkot pemimpin orang-orang yang sombong tampil ke depan, yaitu iblis. Ketika iblis dituntut, apa jawabannya? Dalam suratul Qaf, Allah ceritakan bagaimana ucapan iblis ketika membela dirinya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tahu-tahu syaitan sebagai pendamping dirinya yang terus mendampinginya berkata di hadapan Allah, ya Allah, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi memang dia yang suka berada di atas kesesatan yang jauh. Kalau dia nggak suka, nggak mungkin dia menyambut. Betul nggak? Ketika syaitan mengajak, kalau dia nggak suka, mungkin nggak menyambut. Buktinya banyak orang yang tidak menyambut ajakan syaitan. Nah, pada ayat ini Allah ceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan keputusannya. Wa qala syaitan, dan berkata syaitan, lamma qudiyal amru, ketika Allah telah menjatuhkan keputusannya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang hak. Kalian enggak dengar. Kalian tidak menyambut. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan saya menjanjikan kalian dan saya salahi janji saya, kalian ikuti, kalian percaya. Kalau kita pernah mengikuti syaitan, pasti kita akan merasa syaitan begitu kita ikuti. Lalu kita terkena akibatnya, syaitan akan lepas tangan pura-pura enggak tahu. Lihat para koruptor. Begitu masuk penjara, syaitan datang nggak menjenguk, menghibur. Paling syaitan liwat, rasain kamu. Betul nggak? Itu di dunia. Begitu juga mereka-mereka yang hidup dalam apa? Dalam kehidupan bebas dari ikatan. Baik mereka-mereka yang terjerumus dalam free sex, dalam perilaku LGBT, atau mereka-mereka yang melakukan perbuatan khianat, kejahatan. Begitu mereka terkena akibat dari perbuatan mereka, syaitan tidak akan sama sekali berbelas kasihan pada mereka. Allah menjanjikan kalian janji yang hak, kalian gak sambut. Saya memberikan janji palsu, kalian ikuti. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum. Saya gak punya kekuatan apa-apa untuk memaksa kalian, cuma mengajak kalian, fastajabtum li, kalian sambut. Pernah gak ada iblis yang mengajak orang maksa masuk ke bar, ke diskotik, berzina, ada nggak? Nggak ada. Manusia malah bisa melakukan, maksa orang. Betul nggak? Tapi kalau iblis cuma ngajak, cuma membisikkan, nggak punya kekuasaan untuk memaksa manusia. Maka iblis bilang, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Saya nggak punya kekuasaan apa-apa untuk memaksa kalian. Illa an da'autukum. Kecuali mengajak kalian dengan bisikan-bisikan janji yang indah. Manusia malah bisa melakukan pemaksaan, membuat orang murtad, membuat orang melakukan kejahatan, diancam kalau tidak ikut akan dikenakan sanksi. Betul enggak? Fastajabtum li, tapi kalian justru menyambut ajakanku. Menyambut apa? Menyambut seruanku padahal aku tidak punya kekuasaan apa-apa. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian.
Ma ana bimusrikhikum, saya nggak bisa menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian juga nggak bisa menolong saya. Bahkan yang lebih fatal lagi, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sedangkan saya sendiri ingkar kafir terhadap ajakan saya. Saya ngajak kalian untuk kafir, untuk ingkar pada Allah, sedangkan saya orang yang pertama ingkar kafir terhadap apa yang saya ucapkan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya saya sendiri ingkar kafir terhadap seruan ajakan di mana saya mengajak kalian. Saya nggak percaya. Seperti orang menawarkan barang ini nomor 1, padahal dia paling tahu ini bohong. Tapi kalian percaya. Bukan menerima sesuatu dengan dasar kebenaran dan ilmu, tapi kalian mendengarkan janji-janji yang indah. Yang saya sendiri nggak percaya pada janji saya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Tapi sebaliknya, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Orang-orang yang beriman, yakin pada janji Allah, percaya kepada bimbingan dan petunjuk Allah, mengikutinya manut dengan penuh keyakinan, karena sadar bahwa Allah Tuhan pencipta mereka, yang mengasuh merawat mereka, yang tidak pernah berbuat aniaya kepada mereka sedikit pun. Mereka penuh dengan rasa baik sangka dan yakin kepada Allah. Mereka mengerjakan amal soleh sesuai dengan anjuran Allah. Allah sediakan bagi mereka apa? Surga dengan taman-tamannya, sungai-sungainya yang mengalir, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tahiyyatuhum fiha salam. Lalu ucapan tahiyat di antara mereka, setiap kali mereka saling berjumpa, malaikat juga menjumpai mereka, yang mereka dengar salam. Tidak lagi mendengar cacian, makian, kata-kata kasar, bahasa-bahasa yang tidak senonoh, yang mereka dengar dari satu sama lain ketika mereka saling berkunjung, saling berjumpa, atau malaikat menjumpai mereka. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Fa ni'ma uqbaddar. Itulah merupakan apa? Merupakan balasan yang sebaik-baiknya dari perjuangan kalian dalam tempat yang sebaik-baiknya dalam kehidupan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tanpa ada lagi kebencian, permusuhan, kedengkian yang membuat keruh hidup kita. Tidak lagi ada stres ataupun frustasi. Semua harapan tersedia. Semua rasa kecewa akan dihilangkan, begitu pula kesedihan. Ini harapan kita semua. Semoga Allah jadikan kita orang yang selalu betul-betul ruku sujud di hadapannya dengan penuh ketawaduan, syukur atas nikmat Allah. Allah jauhkan kita dari sikap angkuh, sikap bangga diri, atau melihat diri kita besar di hadapan hamba-hamba Allah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, yang bertakwa, yang mengerjakan amal-amal soleh, berbagi dengan sesama. Dan Allah bersihkan hati kita dari kebencian terhadap sesama saudara kita yang beriman. Semoga Allah berkahi sisa hidup kita untuk dapat berdakwah di jalannya dengan penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik dan mengharapkan ridha Allah, bukan untuk kesombongan maupun kebanggaan atau untuk menonjolkan diri. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh amal perjuangan saudara-saudara kita bersama Radio Silaturahim dan mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah. Allah mudahkan rezeki mereka, lapangkan hidup mereka, teguhkan keyakinan mereka, dan terima amal-amal mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain atas. Demikian tadi Iwana Nawat, renungan di bawah naungan Al-Quran yang mengambil surat Ibrahim ayat 19 sampai dengan ayat 23. Insya Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Fahri, Yusuf Subangkit, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.